Hai semua, sobat gentayangan dimanapun anda berada, balik lagi bareng gue Mas Gan di sini dan host gue Om Burhan. di channel kesayangan kita semua, Kilas Malam. Di episode ini, ya, ini spesial nih. Sebelumnya, gue sama Om Burhan ingin mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman di luar sana. Semoga di tahun ini mendapatkan rezeki yang lebih baik, kesempatan yang lebih besar, Sehat-sehat terus. sehat-sehat terus, dan cuan. Hari ini Ada apa ini nih, Mas? hal yang paling spesial untuk kita semua, untuk Kilas Malam. Kita secara officially ingin memperkenalkan host baru kita yang lebih hot, yang lebih besar, Yang lebih host. yang lebih si host banget. Jelas banget tuh. Makanya kita perkenalkan sama-sama, inilah Ses Dara. Aduh, jadi gimana guys liburannya guys? Aman aja liburan. Yang nggak aman mah dompet ya. Kalau liburan sih aman semua terkendali. Yang nggak Aman. terkendali seperti biasa. Apa tuh? Dompet. Oke, sebelum kita masuk ke bincang-bincang kita hari ini, Ya, betul. gue cuma mau ngingetin aja, jangan lupa nih buat kalian subscribe biar gak ketinggalan video kita terbaru. Yuk, betul. Sama jangan lupa like, komen, Dan share. kalau kamu suka dengan semua konten kita. Oke, jadi ceritanya nih, oh iya, gue lupa, maklum liburan. Iya betul. Otak masih di Masih di mana tahu, masih ketinggalan. Iya, buat kalian yang mau cerita atau mau jadi narasumber, ya kan? Sok bisa dikirimin ke kita, DM kita di sosial media via Instagram atau TikTok di kilasmalam.official. Terus? kalau mau kirim cerita, lu punya cerita nih. Kan masih tahun baru ya. Iya. Berarti masih semangat lah ngetik-ngetik cerita. Kirim aja ke email kita di kilasmalam.official@gmail.com. Nah, boleh ngetik, boleh juga bisa pakai voice note. Ya. Ya. Sok, kita tunggu cerita dari kalian. Betul. Oke, Mas. Siapa nama lu? Mas Mas Gan. Gan. Maaf, otak masih Ketinggalan. ketinggalan. Sebenarnya raga gue juga masih di tempat liburan. Lu liburan kemana? Kemarin gua itu tahu. Kita liburan bareng. Iya, kita liburan bareng ya, iyalah. Lu kan suami istri, bos. Iya. Gak mungkin lu liburan sendiri-sendiri. Tanda tanya ntar gua. Nah, ngomong-ngomong soal liburan nih. Sebenarnya bukan ini gua mau cerita bukan soal liburan yang kemarin sih. Yang kemarin sih liburan kemarin aman terkendali semua ya. Aman Jaya. Ini tuh cerita gua waktu liburan di tahun sekitar 2013 ya? 13-14 lah. Ya, antara 2013 2014. Masih kuliah, masih kuliah Masih tuh. masih zaman kuliah udah semester akhir lah. Kok gua nggak ada? Lu kan kerja mulu. Iya, waktu itu udah kerja. Udah corporate. Anjay. Oke. Gue masih Bismillah. jiwa yang bebas. Anjir. Kalau juga dikerja bareng gua, kampret. Udah ya waktu itu ya? Udah ya? Udah. Enggak, belum. Udah pindah ke perusahaan berikutnya. Iya. Udah pindah ke perusahaan berikutnya gua. Yang sebelah hotel itu kan. Ya, gue udah pindah ke perusahaan berikutnya. Dan itu gue ngambil cuti. Lu kan diajak, coy. Emang ya? Diajak. Iya, lu diajak. Cuman lu nggak bisa. Iya. Oh, biasa, busy. Bukan. Lebih karena Udah. sibuk, waktunya banyak ya. Waktunya sibuk banget nih orang. Ini 2013 tengah-tengah lah. Tengah-tengah ya. Aduh, lupa lagi bulannya. Iya, bulannya lupa gue. Ya anggap 2013 Tapi, lah. setelah lebaran deh itu kayaknya. Iya, setelah lebaran. Setelah Hmm. lebaran. Itu gue ke satu daerah yang terkenal dengan julukan kota pendidikan. Tau nggak lu? Kota pelajar kan? Iya, kota pelajar. Loh, ya.
pelajar itu kan berpendidikan rata-rata kan? Iya, cuman bahasanya itu kota pelajar. Iya, kota pelajar, kota pelajar. Aduh. Oke. Yogyakarta. Betul. Daerah Jogja. istimewa. Kota penuh dengan 1001 cerita. Lebih malah kata gue sebenarnya. Kan istilahnya, Dan istilahnya begitu. 1002 cerita. Sama cerita lu berarti. Yang kedua ini cerita gue nih. Gimana. Itu dimulai ketika itu sebenarnya rencana plan itu dadakan. Sebenarnya nggak dadakan sih. Kita janjian sebenarnya tuh udah lama. Iya, Pengen ini udah lama. liburan. Cuman karena kan pada kerja semua tuh, pulang sama senior kan udah pada kerja. Yang waktu untuk cutinya kan Susah. dipikirin. Nah, dapetnya itu pas habis lebaran dan kita mikirnya kan kalau tiket kereta kalau pas lebaran kan mahal ya. Jadi kita sesudahnya biar agak murah. Maklum masih kuliah kan. Dan lagi pula juga kan tiket lebih murah harganya kan kalau habis lebaran kan. Terus. Itu ya sebenarnya sudah plan sudah lama, cuman karena waktunya belum ketemu semua. Akhirnya terrealisasilah setelah lebaran itu rencananya Jumat Sabtu Minggu ya. Iya, cuma satu minggu. Iya, Jumat Sabtu Minggu. 7 Sami. Lumayan, berarti 2 malam lo ya? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Bisa itu. 3 hari 2 malam. Itu kita berencana di awal Kita masih pacaran itu ya? Iya, gue masih Jadi pacaran. rencananya itu memang kan cuma teman-teman kampus nih. Gue, terus Om Burhan, terus ada 2 senior, cowok, sama 1 temen kita ya, si Benny tuh. Sama temen gue, karena gue mikir kan masa nggak ada ceweknya gitu, gue cewek sendiri kan. Akhirnya gue ajak kan temen seangkatan gue, itu 1. Jadi kita berenam ya. Nah kebetulan pas kita lagi ngomong-ngomong ke Jogja gitu, adalah temen gereja dia juga yang mau ke Jogja sama pacarnya. Iya, kebetulan. Jadi yaudahlah kita barengin aja biar rame kan. Gitu. Kita tomprokin lah. Kita ajak, lo mau ngejoin Ya, anak-anak lebih rame kan kampus? lebih asik ya. Betul. Iya. Kebetulan juga dia kenal juga sama beberapa anak kampus juga ya, karena pernah kuliah bareng gitu. Coba pas semester berapa dia keluar. Mono. Ya udah, akhirnya kita sepakat lah liburan ke Jogja berdelapan gitu. Dengan 3 cewek. Iya bener ya, 3 cewek, 5 laki-laki. Oke. Nah, ya udah di hari pertama itu kita berangkat sore aman, lancar jaya sampai kita turun di stasiun Lempuyangan karena ekonomi kan. Ekonomi Lempuyangan. Nyampe Tengah itu malam. Iya, tengah malam. Tengah malam, gue ingat banget tengah malam sekitar jam 11-an enggak salah ya. Enggak, Lebih ya? Kita nyampe tuh tengah malam deh pokoknya. Terus kita memang nunggu mobil karena kita sewa mobil di sana kan. Ada orang kampus juga kita kenal, orang Jogja. Terus dia bilang, yaudah ntar gue siapin deh mobil gitu semua. Nah kita nungguin dia tuh, mungkin kan udah tengah malam dia tidur kali ya. Jadi nunggunya lama lah tuh di stasiun. Pokoknya sampai jam 1 atau setengah 2 deh kita nungguin dia. Gitu. Udah, terus dia datang jemput. Kita cari-cari penginapan karena kan kita situ nggak direncanain ya. Jadi bukan yang apa namanya, penginapan kita udah mau nginep sini kita pesan, enggak. Iya. On the spot On the aja spot semua. aja. Kayak backpackeran gitu loh. Dapat. Susah sih tapi dapat. Iya, dapat teman karena udah masuk ya udah weekend ya. Tapi jadi lanjut gitu. Akhirnya dicariin penginapan sama si yang nyewain mobil ini. Ya. Dapatlah di daerah Satom. Dia bilang, "Bang, nih dapetin tapi cuma 1 kamar, gimana?" Gitu. Karena kan kita mikirnya kan cewek-cewek, cowok-cowok gitu kan. Bisa tidurnya. Bisa. Ini sisa 1 gimana? Mau enggak? Murah juga harganya gitu. Terus akhirnya udahlah, udah jam 2:30 Iya, udah. Jam 2:30 udah ambil aja. Udah akhirnya kita nginep situ. Cuman karena 1 kamar rame-rame, tidurnya udah kayak pepes gitu ya. Dan gak muat, kasurnya juga kecil kan. Dan for your info, itu kemarin dapat penginapan itu benar-benar di tengah-tengah sarkemnya ya. Bukan tubuh berarti. Bukan. Di sarkemnya. Yang notabene ya lu paham lah sarkem. Kan udah kita masuk penginapan 1 kamar kita berdelapan. Enggak, berenam. Berenam. Karena nggak muat kasurnya. Berenam, akhirnya 2 orang, si Benny sama Bang Gary di mobil. Oh iya, tidur di mobil. Kasian banget, ya Allah Gusti. Jadi mereka itu ya mereka yang mau. Gua kenal lagi sama Gary. Itu mereka yang mau. Kasian bener lo Ger.
Nah, udah kita tidur berenam, situ udah petan, boro-boro kiri kanan geser. Lurus aja. Nggak bisa ala barak ya tidurnya. Iya. Tuh kan? Udah itu hari pertama ya. Hari pertama, dan itu kita pada bangun siang kan. Iya, Karena bangun tidur siang pagi. tuh. Jadi jam 10 lah kita baru bangun, siap-siap, jam 12 kita check out. Karena check out jam segitu kan, jam 12 jam 1. Nah, memang kita plan hari pertama itu mau langsung ke pantai. Gitu. Karena pantai jauh kan dari situ. Jadi kita plan jauh dulu deh, daerah kidul dulu. Udah kita berangkat jam 12 jam 1 lah check out, terus makan siang dulu nih. Iya. Gitu. Kita makan siang. Jam mungkin sekitar jam 3 deh kita baru berangkat dari restoran menuju ke kidul. Jarak kidul ya. Jarak kidul. Dan karena itu weekend, macetnya minta tolong, ampun. Macet banget. Akhirnya kita sampai lah di pantai itu jam 4:30 jam 5 deh. Iya. Gitu, sekitar jam segitu. Nah, karena pantai yang awalnya kita tuju itu susah banget untuk masuk karena saking macetnya, rame banget, kita ganti haluan lah, cari pantai yang sepi. Karena kan di Kidul itu ada beberapa pantai kan, gitu. Kita cari pantai yang agak sepi, sekalian cari penginapan. Gitu. Dapatlah satu pantai. Oh, berarti kalian tuh pindah. Oh, gitu. Akhirnya dapatlah satu pantai, terus ada penginapannya deket banget sama pantai ya. Iya, tinggal nyebrang. Gitu. Tinggal nyebrang, dibuka pintu kamar langsung pantai deh, yang enak kan. Iya. Berarti jatuhnya ini ya, apa cottage ya? Enggak, hotel. Enggak, iya cottage. Emang cottage? Hotel kayaknya di beberapa gitu. Ya begitulah, Ya, apapun itu namanya. Something like that lah, gitu. Ya udah, akhirnya kita sewa satu kamar. Karena itu agak gede, jadi muat untuk berlapan dan ada extra bed banyak gitu kan. Gitu. Kayak di puncak itu modelannya ya, berarti. Betul. Kita naruh barang. Karena kita mikir udah terlalu sore kan buat ngejar ke pantai, jadi kita cuma naruh barang, langsung cabut lah kita main di pantai. Ke destinasi Gitu. berikutnya. Nah, enggak, kita masih main di pantai itu dulu. Oh iya. Masih main Betul. di pantai itu dulu. Nah, cuman pada bosen nih anak-anak. Karena rame. Makin sore tuh makin rame di situ. Iya. Kira kita pindah yuk, cari pantai lain yang agak sepi. Tuh, cari aja. Posisi jam berapa itu? Jam 5:30. Anjir, sempet-sempet 5:30 nyari pantai lagi. Iya. Ya, Lau di Bali. ya kita kan mikir, aduh, udah kesini Sayang banget. gitu. Emang Kita kita kan manfaatkan waktu pengen pantainya itu loh. dan lebih ke kikir kali ya. Apa tuh? Kikir maksudnya Gak merugi. nggak merugi. Lagi kita namanya anak kota ya, orang kota mau ke pantai kayaknya. Nah, akhirnya dapatlah kalau nggak salah gue atau siapa kita yang searching dapat satu pantai dan gue tuh emang bagus, pasir putih gitu loh Pak. Mas pasir putih gitu. Akhirnya kita ke sana. Dan ke sana kita nyampe sekitar jam 6. Emang deket sih, nggak terlalu jauh. Jam 6 kita nyampe. Tapi ya sepi banget, kayak cuma kita doang yang di situ. Ngumpulnya, ya kan? Iya, tapi kan logika aja jam 6 sore ke pantai bukan sepi ya? Ya, biasanya kan namanya kita orang. Ya buktinya yang pantai pertama jam 5 aja udah buset, gitu. bludak. Maksudnya kita orang awam kali yang jarang ke pantai ya, Iya. jadi rame aja gitu. Karena lagi masa liburan kan, Itu jam 6 sepi banget. benar-benar sepi. Ya udahlah, gas nggak nih? Udah gas aja. Ya kita pada turun lah. Si Bang Giri nggak mau main air lagi karena tadi pertama dia udah main air kan, udah turun ke pantai kan. Dia bilang udah kalian aja deh, barang-barang kalian sini gue yang jagain, gitu. Oke, kita semua pada turun main. Udah dari kejauhan si Bang Giri minum es kelapa nih, duduk di kayak pondokan gitu. Iya. Sambil jagain barang-barang kita. Ya udah, memang ya kita mikir nggak ada apa-apa ya. Main. Udah capek, lapar lah. Gitu. Di sekitar jam 6:30-an. Kita balik ke pendopo. Dan pendopo kita itu yang gue lihat lebih bagus dibanding yang lainnya. Jadi yang tempat si Bang Giri ini. Iya, nunggu itu. Kan ada beberapa pendopo gitu kan, itu bagus. Terus karpet gubuk lah ya, gubuk. Kayak gubukan gitu. Karpet kayak gini tapi warna hijau. Gitu, dan hanya dia doang. pendopo itu yang ada karpetnya. Oke. Gitu. Kondisinya juga pendopo-pendopo yang lain tuh udah nggak layak banget, udah hancur. Berarti kayak Kayak semacam rapuh ya. Iya. Berarti kayak semacam apa ya? Sebetulnya itu udah jarang didatangin orang apa gimana? Nah, itu
pas gue baca-baca itu Pantai Baru. Belum Pantai ada Baru. pihak swasta kayaknya. Setahu gue belum ada pihak swasta deh waktu itu ya untuk mengelola. Jadi ya begitulah kondisi masih begitu. Tapi bagus. pantai bagus banget, pasirnya masih putih halus. Nah, Belum terjamah orang. terus kita dulu pas itulah tiduran lah segala macam, ganti baju. Istirahat. Iya, gue inget banget ngantongin kayak yang kerang-kerang gitu Kerang-kerang loh, kecil. kecil-kecil yang lucu-lucu itu. Gitu. Jadi dijajarin nih satu-satu nih mas di meja, diliatin. Jadi kayak anak bocah baru lihat mainan gimana sih? Diliatin, gue liatin. Disusun rata gitu, Susu. baris. Terus dia bilang lucu ya, bagus. Dia bilang gitu ngomong ke gue. Iya, gue bilang. Tapi nggak usah dibawa pulang lah, gue bilang. Maksudnya ya karena gue mikir ya, kita di tempat orang bawa ya sesuatu itu di tempat itu kayaknya nanti takutnya kenapa-napa lah, kayak gitu. Tapi diliatin aja sama dia. Udah. Gue senderan lah di pendopo itu. Di pendopo itu kan ada kayak pohon kelapa, ada pohon-pohon pisang gitu kan. Ada pohon pisang ya Pak? Iya, standar ini lah ya, standar pantai lah Iya. ya. Standar pantai lah. Lagi bengong-bengong, gue ngeliat ada si Mbak lagi gelayutan. Di pohon pisangnya. Lagi gelayutan gitu. Dia makan pisang kayaknya deh. Gitu. Sama Ucica. Anjay. Iya oke. Ini loh alasannya gue nih nggak mau ke pantai kalau jam 6. Iya, salah tuh, memang tuh salah banget. Dan kebetulan di antara doang. kita berlapan, gue yang paling sensitif gitu kan. Jadi gue lihat terus ngomong sama dia, gue lihat ini, dan pundakku tuh langsung kayak nggak enak, kayak berat gitu. Gue minta dipijitin nih sama dia nih, gitu kan. Terus dia nanya kenapa bini lo suka angin gitu kan. Udah, gue kan bagian sebenarnya tahu gue sensitif, itu cuma tawa-tawa doang. Mungkin dia udah tahu lah, udah ngerti. Di situ karena kita mau pesen makan dan udah jam 7 ternyata udah pada mau tutup, udah pada siap-siap. Nah iya makanya jam segitu. Akhirnya kita bungkus lah. Gitu. Nah pas sambil nunggu makan itu ada beberapa yang nunggu di mobil kan. Ini teman kita satu nih yang konyol nih, si Benny. Ngerokok lah dia. Di gubukan tadi? Enggak, di mobil. Oh, mobil. Tutup mobil itu diri kan. Si Om Burhan ini udah ngomong, Ben, ntar lo kalau misalkan buang puntungnya jangan sembarangan. Iya. Gitu kan. Alah gitu doang, langsung dibuang sama dia, diinjek gitu. Dibuang, diinjek di. Gitu Iya. Allah gitu. Iya Gitu. gitu doang. Lah kita ya udahlah gitu Ya kan, udah. tanggung masing-masing dah. Udah kita pulang, tapi sepanjang perjalanan itu gue tuh ngerasa pundak gue tuh berat menuju ke penginapan ya. Oh, ada yang mau nebeng. Gitu. Rasa pundak gue tuh berat banget. Terus pas nyampe penginapan, gue yang tadinya orangnya bawel gitu kan, happy, gue dia marah-marah. Iya, jadi ini banget. Sensitif, bukan sensitif ini ya. Bukan sesuatu ini, kayak bener-bener kayak bawaannya tuh Sensi, kayak sensi. sensi gitu. Ini apaan sih nih? Oh, kan namanya cowok kan kalau buka baju taruh gitu ya sebenarnya. Gue ngomel-ngomelin itu, terus kayak ini kotor banget tuh sambil nyapu. Tapi rajin ya? Makanya tumben ya, kan gue nggak pernah begitu ya. Jadi rajin dia. Demitnya rajin. Tapi gue marah-marah, abis itu gue mandi. Nah abis mandi gue baru berasa enak. Gitu. Si Benny ini juga perjalanan balik ke penginapan juga dia katanya panas banget nih, dia ngerasa gerah. Belum, di situ belum. Bukannya itu ya? Belum. Udah dia belum situ belum ngerasa. Nah pastiin dulu dah berapa nih? Dia belum ngerasa Oh, apa-apa belum. di situ. Gitu. Belum ngerasa ya? Belum ngerasa. Oh sama, sorry. Di pas gue lupa ketika di momen di mana kayaknya entah si Bang Icang atau Bang Geri ini ya, dia tuh disamperin atau diajak ngobrol sama, dia dibilang kakek-kakek, belum kakek-kakek banget, tapi udah kayak late 60 kali ya, udah 60-an. Sepuh gitu, ya. diajak ngobrol. Iya. Iya, diajak ngobrol pakai bahasa Jawa halus, pakai bahasa Jawa halus, Jawa apa gitu kan. Kromo Inggil. Iya, Kromo Inggil. Cuman karena temen gue ini nggak ngerti karena Kromo Inggil kan. Cuman iya yang gengge aja katanya. Nah, cuman dia pas di saat itu dia nggak ngomong ke kita. Dia taunya itu setelah di penginapan apa gue lupa. Pokoknya dia ngomong, dia cerita setelah itulah pokoknya. Gitu baru kita balik ke penginapan.
Nah, gitu. di hari itu nggak terjadi apa-apa, cuma itu aja kan yang gue rasain. Besoknya kita rencana untuk menuju ke kota, daerah Malioboro ya. Tapi lagi-lagi kita check outnya tuh siang, jam 1. Habis itu seperti biasa makan siang dulu, makan ngobrol-ngobrol. Jam 3 lah baru kelar gitu kan. Belum dapat hotel pula. Gitu. Dan kondisinya hujan deras. Di Jogja waktu itu, hari Minggu ya. Oh, berarti di penginapan itu sebelum kalian cabut ya? Sebelum cabut. Oke. Hujan deras, terus kita cari-cari hotel. Kan namanya kondisi hujan nggak mungkin kita turun nyari gitu kan. Kasih Bang Geri inisiatif lah, udah pakai aplikasi aja yuk carinya. Dialah yang cariin itu pakai OTA, pakai aplikasi itu. Dapatlah satu hotel, murah nih katanya. Cuma berapa ya waktu itu? 100.000. Sekitar 100 sampai 120 per malam. Terus udahlah langsung ambil 3 kamar gitu. Oke, ditelepon dulu sama dia, dan memang kebetulan hotel itu tuh sepi. Nah, masih banyak kamar kosong. Ya udah kita ambil 3 kamar. Nyampe di hotel itu jam 5 lagi kayak biasa. 5-an nyampe, masih dalam keadaan hujan deras. Ya Bang Geri turun tuh sama Beni buat check in. Ya kita siap-siapin barang lah, bawa barang kan. Terus udah dapet kamar, dia bilang kamarnya di atas pojok gini. Kita naik. Kita kebetulan dapat kamar di lantai 2. Paling pojok. Jadi 3 kamar paling pojok. Jadi tadinya tuh rencananya temen gereja gue ini dia mau berdua sama pacarnya satu kamar, paling pojok posisinya. Gue sama temen gue si Anjar di tengah-tengah. Gue bilang gue karena cewek berdua gue tengah-tengah ya. Iya, kalau ada apa-apa dari tengah-tengah. Nah sisanya dia tuh sama cowok-cowok lah gitu kan. Masih Bang Geri sama Bang Icang ini ya, si Beni ini. Yes, udah. Itu yang pertama masuk ngecek kamar tuh gue, habis di kamar. Gue ngecek dari kamar yang paling pojok. Gue bilang kamarnya oke nih, bagus, bersih gitu kan. Terus gue keluar, yang mau nempatin kamar ini temen gereja gue ini masuk juga. Buka keran ya, dia bilang ya. Tapi atas keran nggak bisa, atas air keras dia bilang. Terus dia mau minta tuker kamar ya. Kita panggil lah si ininya, apa namanya, pemboynya gitu lah. Terus masuklah si orang pengurusnya, bisa dibuka dengan mudahnya dibuka. Ya manja kali, nanti dibukain. Ya positifnya begitulah ya gitu. Udah kayak gitu. Habis itu Icang naik nih, belakangan dia naik. Di situ Icang mulai agak aneh gelagatnya. Dia kayak takut-takut gitu ya. Pokoknya udah mulai kayak agak pucet lah mukanya. Emang kan dia putih-putih banget sih, gitu. Cuma pucet gitu. Terus dia narik si Om Burhan. Ya. Kan dia kalau di kampus panggilnya tak ya. Tak. Kerokin tuh dong. Gitu. Kok kayak gue gak enak badan dia bilang. Kerokin tuh sama dia. Ya kan dia berdua tuh di kamar tengah ya, ngerokinnya ya di kamar gue gitu. Gue lagi di depan gitu ngobrol-ngobrol sama yang lain. Terus gue masuk, gue nanya kenapa lo bang gitu kan. Enggak apa-apa, tapi dia nggak mau ngeliat gue gitu, dia nggak mau ngeliat gue. Ya udah gue duduk lah di kasur sebelahnya gitu kan. Gue liatin, dia tuh nggak mau ngeliat gue juga nggak ngerti kenapa. Terus dia bilang, hitam banget nih bang badan lo dikerokinnya. Biasa kan orang kalau dikerokin kan warnanya kan merah atau kayak ungu-unguan ya. Dia hitam, si hitam-hitamnya. Sudah kerokin aja katanya semuanya. Dan sampai situ dia masih belum cerita kenapa. Akhirnya kita siap-siap, bersih-bersih, kita mau makan lah di angkringan ya. Udah kita turun, kita makan. Nah pas di angkringan itu lah si Icang baru cerita sama gue. Dia bilang, Ri, sorry ya, tadi gue nggak mau ngeliat lo, soalnya gue ngeliat di belakang lo tuh ada yang ngikutin sosok bentuknya kayak kodok, tapi lidahnya panjang. Ini juga panjang. Kuku-kukunya juga panjang. Dia ngerangkak kayak kodok terus lompat kayak kodok ke bawah.
Dia bilang gitu. Jadi pas abis dari gua kamar pojok itu, pas gua keluar dia ngeliat itu di belakang gua, sosok itu ngikutin gue. Ikut keluar dari kamar. Oh berarti sosok itu yang mungkin ngikut sama lu dari pantai kali? Enggak. Di situ. Dari di situ. Baru di situ. Oh, I see. Ya, Gitu. menarik buat dia. Oke. Nah, gua yang biasanya sensitif, Mas. Entah kenapa di situ gua nggak ngerasain apa-apa. Iya, kayak biasa aja jadi udah. kayak ketuker, jadi malah si Icang yang sensitif. Guanya biasa aja kayak nggak ngeliat apa-apa. Gitu. Dia cerita kayak gitu, terus gue bilang, masa sih? Kok gue nggak ngerasa ya? Karena gue kan sensitif ya, gue pikir, kok gue nggak ngerasa apa-apa, kok lu ngerasain gitu kan? Bohong kali. Iya, serius katanya gitu. Makanya gue nggak berani ngeliat lu katanya. Nah si temen gue, si Anjar, denger percakapan kita. Terus si Anjar ngomong, pantesan gue merinding. Pas kita baru datang, kita mau naik ke atas itu, mau naruh barang-barang, gue ngeliat ada anak kecil duduk di tangga, kepalanya botak, nggak pakai baju. Untul-untul. Itu dibilang. Cuman gue nggak berani ngomong karena gue pikirnya, gue lagi halu kali gitu. Oke, udah kelar di situ. Akhirnya gue belum ngomong sama temen gereja gue ini nih, ya kan? Gue baru ngomong sama anak, gue bilang, ini si kan namanya Nius ya, pacarnya Cynthia. Ini si Nius sama Cynthia kayaknya nggak boleh satu kamar deh, gue ngeri gancet. Gue bilang gitu. Mending dia satu kamar sama kita aja deh, karena kan asalnya dari kamar dia itu kan. Gitu. Akhirnya di tengah jalan mau balik ke hotel, barulah kita ngomong di mobil sama si Nius dan Cynthia. Dia bilang, tadi Bang Icang lihat gini, Anjar juga lihat gini. Ada baiknya lo sekamar sama kita aja deh, gitu. Ya, jangan kepisah dulu dah. Gitu jangan berdua dah, gitu kan. Akhirnya Nio sama Cynthia tidur di kamar gue, Om Burhan sama gue juga sama Anjar gitu. Jadi kita berlima ya di kamar itu. Iya berlima. Di kamar tengah, di kamar ketiganya Bang Geri, Benny sama Bang Icang. Itu berarti yang satu kamar itu kosong. Kalau akhirnya kita kosongin, rugi gue. Gitu lah, takut kan. Udah pada bersih-bersih segala macem, tidur. Gue kan bisa tidur kan mati lampu, karena gue nggak bisa terang kan. Tapi si Nius nggak mau, takut gitu kan. Udah nyalain aja deh, udah takut kenapa-napa. Jadi kita nyalain, tidurlah kita nih. Posisinya kan ada 2 ranjang ya, ada 2 bed. Di sini si Anjar, gua di bawah, dia sama dia kan pakai extra bed, terus si Nius sama pacarnya. Kayaknya baru 15 menitan ya tidur, belum nyampe setengah jam deh. Tidur juga masih di awang-awang. Baru mau pules gitu gua kayaknya. Si Anjar tiba-tiba pep kayak gitu. Bangunin gua. Kenapa? Gua bilang gitu. Kenapa, Beb? Beb, kita pindah kamar, gua nggak mau di sini. Loh, kenapa? Bilang gitu. Kasur gua kayak goyang-goyangin katanya. Udah 2 kali, ini kenceng banget. Kau satu kasur sama lu? Enggak, dia di atas sendiri. Gua sama dia. Gua di bawah sama dia pakai extra bed. Lu Anjar ini beda orang lagi. Gua maksudnya lu sama Ria di bawah, si Anjar di atas. Yes. Oh, oke. Si Nius di atas itu sama ceweknya, beda ini gitu kan. Yaudah dibilang kayak gitu. Gua kaget dong. Perasaan lu doang kali mimpi. Enggak, ini udah 2 kali kata dia gitu. Tapi memang pas gue tidur itu gue ngerasa kayak gue kayak ditarik. Cuman gue masih berpikir positif, gue ngerasa gue lagi kecapean kali. Gitu. Kadang suka gitu kan, lagi capek tapi kayak kaget gitu. Gitu, gue lagi capek gitu kali. Dan akhirnya udah gue bangunin dia gitu kan. Bangun, pindah kamar. Dia bangunin lah si Nius yang sampingnya kan. Bangun pindah kamar. Si Nius sampai loncat ya. Bukan loncat. Ya posisi orang lagi tidur begini kan. Gue bangunin, emang agak susah bangunnya. Bang nyet. Agak lama. Itu dia biasanya orang kan kalau dari tidur ke bangun kan duduk dulu. Ini enggak, langsung berdiri Dua-duanya lagi di atas kasur. Iya. Langsung seret, gue ngeliat lah kenapa nyet? Langsung gitu. Kenapa nyet? Langsung Udah kayak vampir Cina. Lah serius, gue juga gue yang tadinya juga sudah mulai berpikiran, udah mulai waduh nggak bener nih gitu ya. Ngeliat dia seret begitu langsung mau ketawa tapi ya ngeliat mukanya udah pucet atau terpucet, ceweknya juga udah ketakutan gitu kan. Kenapa gitu? Ya lu kenapa? Gue bilang gitu kan. Ya lu nggak bangunin gue nggak tahu dia bangun tiba-tiba langsung udah panik gitu. Nggak kita pindah, gue bilang.
pindah penginapan, dia bilang. Enggak, kita pindah kamar, kita gabung sama kamar sebelah. Udah, kita pindah kamar. Iya, pindah kamar, akhirnya pindah kamar. Iya, bangunin dulu tuh pada bertiga tuh. Belum pada tidur. Ya, kita akhirnya gabung. Belum bisa tidur karena masih ras banget kan, masih bukan segala macam. Tapi lu ngomong sama yang di perumahan itu? Belum ada ngomong apa. Jadi mereka nggak nanya? Siapa? Maksudnya si Bang Ben, si Benny. Kita ceritain. Bilang, Pak, kita terus ini ya, lah kenapa gitu kan. Diceritain lah si Anjar tadi gini gitu. Sendiri cuma tawa-tawa doang. Iya, udahlah tidur sini gitu kan. Akhirnya kita merundingin nih, maksudnya kita mau pindah hotel atau gimana. Nah, cuman waktu itu Bang Geri tuh ngekeh, udah kita di sini aja rame-rame karena sayang udah Jakarta bayar kan gitu. Udah stay di sini aja. Cuman yang cewek-cewek tuh udah pada takut yang udahlah kita pindah hotel gitu. Akhirnya tenangin dulu, disuruh tenangin diri, ya cowok-cowok ada yang merokok di depan, terus ada yang minum segala macem. Nah si Bang Geri tiba-tiba ngomong gini ke si Anjar, kebetulan Anjar tuh tidur pakai dress, kayak baju tidur cewek yang dress gitu kan. Lu ganti baju dah katanya, jangan pakai baju itu. Risih gua gitu. Enggak, maksudnya biar enak aja kali ya, gitu kan saya tidur bareng cowok-cowok kan. Si Anjar ini kebetulan baju tinggal itu doang yang bersih nih, ngotot lah dia nggak mau. Oh enggak bang, baju gue tinggal ini doang, tinggal satu yang bersih buat pulang. Ntar gue pulang pakai baju apaan? Dia bilang gitu. Udah pokoknya ganti dah baju lu. Dan akhirnya mau nggak mau ganti. Dan for your information, memang waktu itu si Anjar lagi di halangan. Lagi males. Lagi mules. Lagi halangan dia gitu. Udah. Berarti 5 orang ada di dalam kamar? Iya. Oke. Lagi pada nenangin diri lah. Oh, berarti yang cewek-cewek 3 sama si Geri, Bang Geri sama si Nius ini. Oke. Nah, gue bertiga masih ngerokok lah sama Icang. Enggak, gue Icang Benny di luar. Ya iya benar. Iya benar. Ngerokok lah. Pas itu rokok masih panjang, baru berapa isepan lah. Tiba-tiba kita bertiga itu ngedengar suara lonceng. Lo pernah dengar suara lonceng gereja Katolik? Pernah. Nah, itu terdengar di jam sebelum jam 12 jam 11. Iya, jam 11 setengah 12-an. Ya kita lagi ngerokok senderan gini di selusuran itu kan di tembok itu. Bunyi itu 3 kali. Tong. Ya bukannya emang situ ada gereja kali. Tar dulu. Tong. Gua refleks nengok si Benny. Seret. Gua nengok, si Benny nengok gua, si Icang juga ngelongok. Lo pada denger gak? Iya. Nah karena gua nggak tahu ya udah kepancing emosi apa gimana. Gua nggak suka nih begini nih. Maksud gue ini tuh suara apa? Gue pengen tahu. Kalau benar memang ada suara lonceng gereja, mereka sedang ada acara apa di jam 11 malam atau jam setengah 12 malam? Emang biasanya nggak begitu? Mungkin setiap jam 12 sih. Gue nggak tahu kan. Kira matiin rokok, yuk ikut gue bilang. Mana lu? Gue pengen lihat, gue pengen tahu di sini ada bangunan gereja apa enggak. Karena gue nggak pengen ngapa-ngapain, cuman kalau memang ada bangunan gereja, ya sudah, gue mau ngapain gitu loh. Udah lah gue jalan, itu hampir sekilo gue jalan bertiga tuh. Gue kiterin, gue kiderin tuh. Dia pegang salib ya? Iya, gue minjem kalung salibnya dia. Gue lilitin gini kan, maksud gue ya buat jaga-jaga lah. Apa namanya dulu? Rosario. Enggak, gue pakai. Pakai siapa kalau dulu? Yesus kalau misalkan yang jalan salib. Jalan salibnya ya? Iya itu kalau Katolik. Iya, jalan salib. Jadi gue pakai kalung besi putih. Kalung salib. Nah kalau di suku gue itu bisa buat nangkal kayak gitu-gituan. Gue bawa, gue kalungin lah. Itu kondisi masih gerimis. Si gerimis gue jalan hampir sekilo tuh berdua. Bertiga gue jalan muterin. Nggak ada apa-apa gitu kan. Maksud gue sejauh mata memandang tuh nggak ada bangunan lonceng tinggi. Ya udah nggak ada apa-apa. Kok nggak nanya ke orang sekitar ya? Ya jam 11 setengah 12 malam kondisi hujan. Jogja sepi ya? Jogja sepi kan. Sepi, nggak usah Jogja, Jakarta juga sepi gue rasa jam segitu hujan. Emang ada orang nongkrong gitu? Sama sekali nggak ada. Ya mobil lalu lalang, masa gue berhentiin mobil. Udah gue balik.
asli gue penasaran banget itu, maksud gue gereja apa yang jam 11 malam, setengah 12 malam melakukan kegiatan gitu loh. Gue cuma penasaran itu doang. Memang ya gue tahu di Jogja ini kan banyak juga rumah ibadah Kristen ya, gereja ya. Iya. Cuman yang gue beberapa kali pernah ngeliat gereja non Katolik, gereja Protestan ya. Pada gereja Protestan kan jarang yang ada lonceng gereja kan. Kalau kecuali Katolik. Gitu. Nah, cuman pertanyaan gue, kegiatan apa yang mereka lakukan jam setengah 12 malam? Jelang tengah malam lah. Jelang tengah malam. Dan itu suaranya kencang enggak? Cuman jelas. Iya. Bulet gitu suara di kuping gue. Gue tadinya berpikir, oh mungkin kegiatan dari apa kerajaan apa sih? Keraton. Dari keraton, gue pikir kan. Cuman kan suara gong sama lonceng beda banget iya. dong. Lu pasti bisa bedain lah, gitu kan. Udahlah, ya udah gue nggak tahu lah itu apa, gue pikir gitu kan. Pada naik, gue ngerokok lagi di situ kan, di selusuran, ngerokok, bengong. Tiba-tiba tuh gue tertarik melihat ke arah kanan pojok itu penginapan. Gue ngelongok gini nih. Gue ngeliat di bawah situ tuh ada beberapa patung. Salah satunya tuh patung kodok. Yang percis dilihat sama si Bang Icang ini. Gue nggak tahu lah. Pokoknya gue liat patung kodok itu kayak patung kodoknya si Naruto. Siapa namanya? Gawabunta. Ya. Itu satu, dan dua lagi tuh patung bukan kayak suku Inka gitu yang bulat doang, tinggi, yang ada ukiran-ukirannya. Oh iya, kayak totem gitu ya? Iya, kayak totem. Itu dua gitu loh. Dan itu posisinya tuh di pojok di bawah pohon, gue lupa antara pohon duren atau pohon kecapi apa kesemek gitu, gue nggak tahu. Tapi seingat gue itu sih daunnya daun pohon duren ya. Itu gede banget. Situ di pojok kanan tuh gue liat. Kok ada kodok, ada patung kodok, ngapain? Iya, nalar gue berpikir, oh mungkin yang punya penginapan ini suka dengan seninya, ya, gitu kan. Ada totem patung, segala macam, patung. Cuman ya yang gue lihat cuma 3 itu doang udah di ujung, dan itu kondisinya sudah berlumut. Oke. Betul, sudah berlumut. Jadi ya siapa ini kali ya yang menyebabkan keanehan ini gitu loh. Udah malam akhirnya kita tidur deh pokoknya kan di society gitu. Akhirnya bertiga Kak tidur tuh. Tidur semua udah akhirnya Iya. udah capek kan. Akhirnya mereka bilang kan nggak ada gereja di sini. Sebelum berangkat tuh dia nanya ke dalam. Oh iya. Kalian denger nggak ada suara lonceng? Kita nggak denger, kita kan ada di dalam kan, lagi debatin masalah si Anjar ganti baju ini. Iya. Jadi nggak denger lah, kita nggak merhatiin gitu. Oke, terus akhirnya kita pada tidur. Yang nggak tidur tuh Gary. Jadi dia terakhir tidur lah. Terakhir tidur. Jadi udah kalian tidur dulu lah katanya, biar gue yang jagain gitu. Nah, terus sudah pada tidur lah kita semua akhirnya. Gary nggak tidur kan, dia masih nonton aja. Nah, besok paginya dia ngomong tuh, enak ya lu pada tidur pules katanya. Iya. Gua badanku pada sakit semua nih gitu. Lah, siapa suruh dia nggak tidur? Ngapa lu? Ngapa Bang? Ada masalah? Apa cerita yuk? Tidur, iya. Iya, dia bilang bener gue kayak habis digebukin katanya. Jadi pas dia lagi nonton itu, dia sempat mau tidur lah kan. Udah kriep-kriep tuh. Ada kriep lah, udah ngantuk. Dia tiduran tapi lampu lagi. TV mesti dinyalain gitu. Tapi tiba-tiba TV-nya mati. Plek gitu. Dia cuma ngintip doang nih gitu. Biarin aja lah gitu kan, ngantuk kan dia. TV nyala lagi. TV-nya lagi sendiri. Padahal remote di dia. Kan nggak mungkin kita yang mainin TV kan. Iya. Dan dia mikirnya tuh remote di gua. Dia pikir remote. Gua pikir gua yang ngerjain kan. Gitu. Itu berlangsung 3 kali. Mati, hidup, mati. Udah. Akhirnya dicabut sama dia kabel TV-nya. Dicabut sambil ngedumel. Iseng ya, mau gangguin, mau tidur. Dia ngomong gitu, mau tidur, nggak usah iseng. Udah, akhirnya tidur semualah. Besok pagi lah kita pada bangun nih. Bangun, pada siap-siap. Bangun juga siang tuh. Kan ada capek lah ya, kemarin ada drama kayak gitu.
bangun mandilah cewek-cewek ini duluan. Giliran. Nggak ada yang mau mandi tuh di kamar pojok tuh, nggak ada yang mandi tuh. Pokoknya mandinya ganti-ganti di kamar itu aja udah. Iya. Yang 2 itu nggak kepake. Enggak, dua kamar Oh pakai. iya. Lupa gue. Si Benny sama Icang tidur di kamar gue akhirnya. Iya, kamar tengah. Oh, berdua tuh. Iya. Karena nggak muat. Ah. Gitu kan. Akhirnya udah Ben lu tidur sama gue deh di kamar tengah kata Icang. Tapi katanya mereka tidur nggak digangguin sih. Aman. Alhamdulillah aman gitu. Pas pagi-pagi aja cerita. Udah pagi-pagi kita pada siap-siap mandi. Si Anjar duluan yang mandi. Biasa kan dulu kan sebelum mandi lah pada ngerokok segala macam di kamar mandi kan gitu. Biasanya dia kalau mandi sama cewek karena mandi lama ya. Kayaknya ini kagak nyampe 10 menit udah keluar. Enggak ada 10 menit. Enggak ada 10 menit. Masuk. Kayak mandi bebek aja udah Iya, gitu. kayak jadi terus saya. Biur sama Udah. biur. Udah. Iya. Gitu. Lalu mandi. Lu udah mandi Anjar? Udah beb katanya. Nggak betah gue lama-lama di kamar mandi tuh kayak diliatin. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, gue kagak percaya ya. Karena gue gak ngerasa apa-apa. Masa sih? Gue mandi lah. Tapi lagi-lagi gue gak ngerasa apa-apa. Tumben banget gitu. Udah. Akhirnya yang cowok-cowok karena nunggu kita lama mau mandi di sebelah lah. Di ke sebelah nih. Mau bangunin si Benny. Nah lucutan itu si Benny. Iya, di situ di kamar itu si Benny mungkin ya namanya laki ya. Ya sembari nunggu tiduran lagi, tapi ketiduran. Akhirnya ketiduran kan. Gue bangunin lah. Ben. Gitu. Ben, ayo mau cabut. Bangun lah. Dia pakai celana jeans pendek gitu kan. Bangun. Dia bangun, seret. Kondisi begini dong, kalau bangun kan pasti gitu posisi kan. Ah, kenapa tak? Bangun, kita udah mau check out. Nah, ada momen entah kenapa mata gue ini tuh ngeliat kesininya nih, bagian sininya nih selangkangannya basah. Ngompol deh. Gue pikir juga ngompol kan. Kok basah lu? Kenapa tuh? Dia ngeliat begini, dicium begini kan? Ya, tak. Kenapa lu? Gua tuh ngomongnya apa? Lu ngecerit, gue bilang gitu. Iya, bobeklin kata dia. Dia mau bilang bobeklin apa? Pokoknya. Lu kenapa? Gue bilang ini basah banget, lepek di sini. Terus dia dikabarin ke kamar sebelah. Benny gini deh. Benny mimpi basah. Baik lagi. Lu kenapa? Gue bilang. Nggak tahu tak. Gue tadi mimpi pas tidur. Gue itu ketemu cewek cakep banget tak. Cakep putih. Dia ngeliat tuh kayak glowing gitu, bercahaya gitu. Ngajak dia main. Ajak dia ini ya. Iya. Tepuk tangan. Iya, kan lagi ada ulang tahun. Pakai baju hijau ya? Iya, bilang, hah? Ya bener loh. Iya, cakep banget, cakep putih. Rambutnya lurus, pakai baju hijau tak. Ya kata gua. Terus, ya udah. Ya di mimpi gua kita main di situ. Sampai 2 kali tak. Hah? Hah? Serius lu? Iya, kata dia. Lah, itu berarti beneran. Lah iya tak, masa bohongan ya tadi. Suruh mandi deh, mandi deh, ntar gue mandi dulu, gue bilang. Sampai gue selesai mandi, dia tuh masih bengong, masih begini bengong ya. Selesai gue mandi, lah gue siap-siap si anjing, gue bilang. Gue kenapa ya tak? Iya deh, lu dimimpiin, gue bilang. Lu kenapa? Gak tahu kata dia. Kayak pelangap-pelongo gitu. Pelangap-pelongo. Dia pengen dia mandi tuh. Akhirnya mandi, gue mau ngambil baju gue apa ya di kamar dia. Lagi nyisir lu. Gue balik lagi, iya gue mau nyisir apa mau ngapa gitu. Gue denger suara dari kamar mandi dia pas mandi. Lagu gereja. Lagu rohani. Dia bawa handphone. Ben, ulang. Woi tak, kenapa? Matiin. Kenapa tak? Nah, ini lagu rohani. Iya udah biarin katanya. Udah biarin Ya udah dah, mandi dah. Udah, balik. Dia itu setelah kita itu mau mana gitu ya? Udah mau pulang. Itu hari terakhir kita mau pulang. Kita mau pulang tuh. Nah, terus udah gitu pas sambil nunggu mereka main ini, ya biasalah kita cewek-cewek pada foto-foto kan. Ya fotoin Bang Giri. Nah, pas hari itu kita lihat tuh hasilnya bagus-bagus aja. Gitu, pas udah mau di perjalanan pulang,
kok di hasil foto itu kayak geburik-burik gitu loh, kayak ada cahaya-cahaya putih Kayak orb gitu. kayak Ya? orb gitu. Gue nggak tahu apa, tapi kalau kata Bang Giri mah itu tuh mereka tuh penampakan bentuknya kayak gitu, katanya Giri gitu. Nah pas sudah perjalanan pulang ini udah normal lah kayak biasa. Cuman memang sebelum kita check out, si Icang inilah apa kepo iya. nanya lah dia. Itu ada satu kamar di bawah di deket patung kedok itu depannya. Si Icang ngeliat ini soalnya si siapa namanya ya orang situ lah, staff situ bawa masuk sesuatu lah ke dalam. Terus dia nanya lah si Icang, tuh kamar itu ada yang huni, dia bilang gitu, ada orangnya nginep. Enggak, itu mah kamar apa namanya ruangan kosong, kata staffnya. Resepsionisnya ngomong gitu. Terus ngapain dikasih gitu-gitu? Nah itu dia kita nggak tahu. Nah, terus Icang baru ngeliat si patung kodok gitu kan, dia ngomong sama gua. Karena kan pas malam kan samar-samar ya mungkin Iya. Pas pagi-pagi baru jelas kan. Iya. Itu yang gue lihat. Jadi kayak patung itu bentuknya. Hidup. Iya, gue baru tahu. Itu yang gue lihat. Mana kita mobilnya parkir ada ketup patung, gitu kan? Visual yang gue tangkap sih kayak layak ya. Ya, ininya sama kayak gitu. Iya, kayak layak. Dan lidahnya panjang gitu. Tapi kalau kata Icang kayak kodok, karena dia loncat gitu kayak kodok. Iya, yang kelihatan kodok. Itu yang gue lihat katanya. Oh itu bang. Ya. Nah di perjalanan kita pulang mau ke stasiun, si Benny tuh keringetan mandi keringet. Padahal dia udah mandi kan. Dan yang ngerasa panas tuh dia doang. Nah di situ tuh Benny baru ngerasa panas. Habis dimimpiin. Panas keringetan. Kenapa biang? Padahal kita udah pasang AC. Dan itu mobil juga mobil baru gitu kan, yang AC berasa dingin. Nggak tahu Ri, gerah aja gue bawaannya. Akhirnya sampai buka kaca gitu, masih gerah. Yalah, ya gue sih udah paham ya, mungkin gara-gara dia mimpi itu diikutin lah. Di mobil dia marah-marah nih, lu ngapa Ben? Ada bawa apaan lu? Dibilang gitu kan. Gua nggak bawa apa-apaan. Coba lu periksa celana lu gitu. Celana yang dimimpiin itu. Yang dia pakai. Enggak, udah ganti. Ini tuh dia coba bawa celana berapa gitu. Iya. Celana yang dia pakai pas pergi. Udah kotor lah, istilahnya dipakai lagi. Gitu kan. Di rogok kantong, diambil batu. Batu apa? Kayak batu. Kalau gue sih semacam kayak batu apung, kayak batu cantik sih. Iya, warna abu-abu, agak gede, kayak lonjong gitu. Kayak agak bolong-bolong gitu, kayak batu apung kayak gitu. Itu dia karang gitu. Kayak batu karang ya. Tapi bukan, cuma halus. Tapi halus gitu. Dan itu dia ambil tuh di pantai yang pertama kita datang. Pertama apa kedua sih? Yang pertama yang lo nyusunin itu. Kedua dong itu. Kedua ya? Iya, di pantai yang sepi itu. Iya, yang ada pendopo-pendopo itu. Udah kan nyampe tuh udah langsung mencar semua kan. Ada yang foto-foto, ada yang gue ngambilin kerang. Si Benny nggak tahu kemana. Iya, dan kita nggak nyangka juga kalau dia bawa gitu-gituan, gitu. Bilang, ini tak lu dapat dari mana? Itu di pantai yang kemarin, dia bilang gitu kan. Marah-marah lah dia. Ya kita bingung lah gimana nih. Gitu kan. Sampai dia ngomong, balikin lu sana ke pantainya. Kayak gitu. Jauh kan itu. Ya makanya gue bilang, ya itu lo harus balikin. Iya. Dia bilang, ya gimana gue balikin? Tak dulu yang balikin dah. Ya mana bisa? Gue bilang harus yang ngambil yang balikin, tanggung jawab. Lah gimana gue balikin ya, kata dia. Kagak tahu. Akhirnya Icang atau Gary lah, gue lupa ngomong. Udahlah tinggalin aja di mobil, dia bilang gitu. Yang penting jangan sampai kebawa ke Jakarta. Iya, dan jangan sampai kelihatan sama yang punya mobil. Gitu. Sekali lagi nggak boleh ya, kayak gitu ya. Dia nggak boleh asal ngambil. Gitu. Udah akhirnya sampai dia ditaruh di mobil, tapi masih mandi keringet tuh dia. Ya kita masuk kereta sampai di Cirebon deh. Sebelum udah mau mendekati Cirebon, si Benny keluar. Gue bilang, Ben, mending lo ngerokok dulu atau gimana? Dia ngademin gitu kan. Dia ada di sana, di antara gerbong itu dia ngerokok. Pas masuk, udah masuk Cirebon juga, udah baru adem. Iya, baru bisa tidur tuh dia. Oke guys, cerita kalian sangat-sangat epic. Si Benny, aduh, si Benny konyol. Si Benny dengan batunya. Tapi nggak tahu ya itu nasibnya gimana sih drivernya tuh. Ya nggak tahu deh kita. Nggak tahu deh. Kalau alam bisa apa lah ya. Itu juga sebelum apa? Pokoknya setelah kita balik, itu batu kita taruh di mobil yang di pintu tengah. Pokoknya di tempat naruh minum dah. Ditaruh situ masih Benny kan. Bang, mohon maaf ya. Terus itu
Ya dia kan si owner kan pasti ngecek dulu mobil kan segala macem, entah gimana gue nggak tahu, ya aman lah katanya dia. Itu gue sempet ngeliatin dulu tuh mobil tuh, gue ikutin sampai ngilang, bener ngilang, gue ikutin. Aman nggak tuh orangnya, aman nggak tuh mobilnya, gue begitu doang mikirnya. Udah belok set hilang, udah kita pulang dulu. Udah kita pulang, ya itu dah. Ya mungkin ini buat sobat gentayangan ya di luar sana, mungkin ini hal yang sering gua ingatkan juga sama Om Burhan, bahwa di mana kalian itu berada, nah itu ya hormatilah kebudayaan setempat, ya kan. Nggak usah yang macem-macem, ya kan, liburan aja, nggak usah bikin perkara lah. Nggak usah sok Mungkin simpel kali ya, cuma ngambil batu, lo kantongin karena bagus, tapi ya kan kita kadang tahu ada yang nebeng ya kan. Benar. Ngomong-ngomong soal nebeng tadi, jadi menurut gua ya, ini anggaplah ini Anabel gua ya, analisa gembel gua ya. Jadi tuh mungkin si Bro Benny ini diikutin sama salah satu karuhun di sana. Ketika dia masuk tanah Pasundan di Cirebon itu mungkin sudah berbeda bang ya. Beda. Ngaruh. Karena kan memang ya beda kekuasaan. Gua nggak tahu apa namanya benar atau enggaknya. Cuman memang kan pernah ada cerita bahwa ada ketidakharmonisan antara kerajaan Sunda dan kerajaan Jawa pada saat itu ya. Jadi mungkin ketika pas dia mau ngikut sampai Cirebon, nggak nyampe gerbang Cirebon ya, beliau cabut. Iya. Sekali lagi nih Anabel ya, mungkin kalian yang lebih tahu bisa komen di kolom komen. Terus sama yang gue penasaran juga ya Mas, kenapa ya di situ gue malah biasa aja ngerasain apa-apa? Gue juga bingung. Karena lu punya sesuatu yang melindungi lu mungkin. Ngaruh ya? Ngaruh lah pastilah. Jadi udah kayak biasa aja, gue kayak udah happy aja, enjoy aja, kayak gak ada apa-apa. Dan gue yakin dia kena hawanya. Jadi kadang-kadang tuh bukannya apa ya, contoh nih, lu lagi trans atau mungkin lagi ada apa gitu, pasti orang sekitar lu tuh bawaannya tuh ada yang marah, ada yang tiba-tiba ikutan sedih, tiba-tiba dia ikutan nangis, itu pasti ada gitu. Nah mungkin dia tuh kena hawa marahnya, kasarnya orang diem aja diomelin mungkin sama dia gitu loh. Iya. Iyalah. Ya karena memang itu kan kota itu kan memang terkenal masih dengan lekat dengan tradisi, kental banget tradisi budaya seperti itu. Jadi ya sebenarnya nggak usah aneh-aneh sih, maksudnya udah liburan aja gitu. Oh iya, dan setelah beberapa tahun kemudian ya, aku nonton kayak di acara TV, stasiun TV, itu meliput pantai yang gue bilang baru itu yang pasir putih itu. Ternyata pantai itu tuh memang digunakan sama mereka untuk kayak apa ya? Larungan. Betul. Gitu. Berarti itu sebetulnya pantai yang tidak perlu didatengin. Ya lagi-lagi namanya turis ya. Iya benar. Lihat pantai cakep dikit. Orang kota. Tapi orang sekitar nggak ada ngarang. Ngelihat kita tuh memang agak aneh gitu loh. Tapi harusnya ngelarang dong. Tapi nggak ngelarang, cuman kayak tatapannya tuh kayak aneh aja, kayak ngapain ya semacam kesini kayak gini. Tumpah datang sendiri nih gitu kali ya. Sampai cari. Tapi kalau misalkan itu pantai nggak dilarang untuk datang, kenapa ada tukang makanan, jualan makanan gitu loh. Sebenarnya bukannya nggak boleh, cuman memang itu yang gue yakinin sih itu pantai masih baru, belum banyak orang, jadi emang sepi. Masalah mistisnya ya mungkin memang kalau Anabel gue lagi ya, analisa gembel gue lagi ya, kesalahan kita. Gitu. Serampangan ya. Iya, kita serampangan, si Benny ngambil bentuk batu, nggak tahu kan batu dari mana, batu apa. Iya. Dan dia nggak ada info-info ke kita juga. Nggak ngomong juga, dan untung juga gue itu kerang-kerang itu juga nggak gue bawa pulang. Kalau nggak bisa juga. Sama bisa jadi tuh. Dan yang anehnya itu ya di pendopo itu tadi yang gue bilang kan, ya pendopo kita doang yang warna hijau tuh, pas pulang kita baru ini lagi lah. Iya. Dan ketika gue lagi ingat kan tadi
si Mbak Dara bilang gue lagi nyusunin kerang, itu gue ngelihat yang gue rasain ya, si pendopo itu ya, si balai-balai itu bagus banget, proper, bener-bener bagus, bersih. Gimana sih? Bagus. Emang bagus. Gue tuh emang bagus. Nggak tahu kalau orang lain lihat ya. Iya. Ya, gitu. Dan itu warna hijau nih, karpet-karpet kayak begini nih, hijau nih. Jadi buat kalian yang mau pergi wisata, ya kan, ya itulah. Kalian tanya mau sekitar, boleh nggak di sini, boleh nggak di sini. Ya gitu aja lah, ya nggak sih? Iya. Research dulu gitu. Bener. Sekarang kan udah canggih digital ya. Gitu. Searching, boleh apa kagak, jangan serampangan. Oke. Oke, sobat gentayangan dimanapun kalian berada, seperti biasa gue akan mengingatkan bahwa horor tidak akan pernah berakhir, hanya menunggu kamu di episode berikutnya. Gue Om Burhan, Gue Mas Gan, Dan gue Susdara. kita pamit undur diri. Bye. Terus? Takutnya nggak record lagi. Tom? Woi. Record kagak itu? Matiin dulu dah, kita ini dulu.